Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para murid di Yerusalem yang terjadi persis 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Kalau kita bertanya kepada saudara-saudari kita yang beragama Yahudi, apa itu Pentakosta? Tentu jawabannya agak berbeda dengan kita. Arti Pentakosta bagi mereka, yang pertama adalah peringatan turunnya 10 hukum Allah bagi bangsa Israel. Dan yang kedua adalah peringatan perayaan syukur panen. Entah Pentakosta dalam konteks perjanjian lama maupun Pentakosta dalam konteks perjanjian baru, kita sebenarnya sama-sama sedang merayakan tanda kasih Allah bagi kita umat pilihannya. Tanda kasih Allah tidak hanya turun dalam rupa loh batu yang berisi 10 perintah Allah, tetapi juga turun dalam rupa pribadi Allah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penasihat, dan pembimbing dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Tanda kasih Allah juga tidak hanya muncul dalam rupa bulir gandum hasil panen, tetapi juga dalam rupa buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tentang ke-9 buah karunia Allah tadi, Katekismus mengajarkan bahwa kasih merupakan karunia pertama yang mengandung segala karunia yang lain. Itu berarti tanpa kasih tidak ada sukacita, tanpa kasih tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selain itu, tanpa kasih, dunia tidak dapat dipikirkan sebagai rumah kita bersama. Tanpa kasih, dunia tidak lebih dari puing-puing menara Babel yang hancur oleh kesombongan manusia. Tanpa kasih, relasi manusia menjadi dingin. Tanpa kasih, manusia seperti sepotong arang yang padam karena keluar dari api kasih Allah. Dengan melihat besarnya daya rusak sebuah situasi tanpa kasih, maka dalam penampakannya kepada para rasul, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, seperti yang dikisahkan dalam Injil yang barusan kita dengarkan tadi. Dalam penampakannya itu, Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Di sini Roh Kudus hadir untuk menggerakkan para rasul untuk saling mengampuni sebagai tanda kasih. Paus Fransiskus dalam sebuah homilinya mengatakan bahwa pengampunan itu ibarat semen yang mengikat batu bata rumah sehingga bersatu dan kuat. Tanpa pengampunan, orang menyimpan racun dalam diri dan merusak segala daya hidup yang baik. Tanpa pengampunan, relasi kita dengan sesama menjadi hambar, bahkan rusak. Tanpa pengampunan, relasi yang retak mudah pecah. Pengampunan menjadi obat paling mujarab ketika relasi kasih terluka. Ketika kita menemukan jalan buntu untuk mengobati rasa sakit hati kita, maka kita diundang untuk mengampuni.
Pengampunan bukan tanda bahwa kita lemah. Pengampunan menandakan kekuatan cinta. Pengampunan membuktikan bahwa cinta lebih kuat dari kebencian. Dan seperti kata Desmond Tutu, seorang teolog dan pejuang apartheid dari Afrika Selatan, dia mengatakan bahwa tanpa pengampunan tidak ada masa depan. Orang harus berani memaafkan supaya ia dapat hidup dalam kebebasan yang sejati. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memberikan teladan yang indah dalam mengampuni. Dia mau mengampuni para murid yang ternyata tidak setia kepadanya. Dia tidak membenci atau mengutuk para murid yang sudah mengkhianati, menyangkal, dan lari meninggalkannya selama ia menderita sengsara hingga mati di salib. Yesus justru menganugerahkan mereka Roh Kudus, roh pengampunan. Paus Fransiskus dalam homili Pentakosta tahun 2017 yang lalu mengatakan begini: pengampunan adalah ungkapan kasih yang paling besar. Kalau pada hari ini, pada hari raya Pentakosta ini, kita mampu mengampuni seseorang yang paling kita benci, kita telah melakukan kasih yang paling besar dalam hidup kita. Dan itulah tanda bahwa kita telah menjadi manusia Pentakosta. Menjadi manusia Pentakosta berarti menjadi manusia yang sudah disentuh dan dihangatkan oleh api Roh Kudus. Menjadi manusia Pentakosta berarti menjadi manusia yang mau mencintai dan mengampuni, bahkan mencintai dan mengampuni hingga terluka. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana para rasul mengalami perubahan dalam hidup karena kasih, dan akhirnya hidup untuk kasih itu sendiri. Pada peristiwa Pentakosta, para rasul berani keluar dari diri mereka sendiri, melampaui rasa takut yang selama ini mengekang mereka, dan menjadi pewarta-pewarta karya-karya Allah yang besar. Mereka yang selama ini takut membuka mulut untuk bersuara karena intimidasi penguasa Roma, kini berani tampil di depan umum dan berbicara dengan lantang, bahkan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh setiap orang dari berbagai bangsa dan budaya. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, pada perayaan Pentakosta ini kita bersyukur sebab Roh Kudus telah menemani gereja, menemani kita hingga saat ini. Kalau Roh Kudus dalam kisah para rasul digambarkan seperti lidah-lidah api, maka tiap-tiap kita adalah arang yang sudah dibakar oleh api kasih Roh Kudus. Seringkali arang diri kita redup dan ditutupi oleh abu akibat dosa. Tetapi api kasih Roh Kudus akan siap membarui diri kita dengan kasih dan pengampunan. Yang penting, kita tidak memisahkan diri dari api Roh Kudus. Sebab jika kita memisahkan diri, maka api kasih dan pengampunan kita juga ikut padam. Karena itu, nyala api Roh Kudus harus terus menyala dalam diri kita untuk menerangi hidup kita dan sesama. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, tentang terang, saya teringat akan sebuah kisah kecil yang ditulis oleh Angelus Silesius, seorang mistikus Katolik kelahiran Polandia pada abad ke-17. Kisahnya begini: ada seorang buta pergi mengunjungi sahabatnya yang sudah lama tidak ia temui.
Setelah tiba di rumah sahabatnya itu, mereka duduk bercerita dan berbagi kisah satu sama lain. Setelah cukup lama mengobrol, si buta berpamitan untuk pulang. Di depan pintu, si tuan rumah memberi sebuah lentera bernyala untuk sahabatnya yang buta itu karena hari sudah malam. Tetapi sahabatnya yang buta itu menolaknya dan berkata, "Tidak perlu, teman. Karena bagi dia membawa lentera atau tidak sama saja. Lentera bernyala itu tidak akan membawa pengaruh apapun bagi dirinya karena ia buta. Bawalah saja," kata sahabatnya itu dengan sedikit memaksa, sambil menyerahkan lentera yang bernyala itu ke tangan si buta, seraya menambahkan, "Supaya kamu tidak ditabrak orang." Si buta itu terpaksa menerima lentera itu dan segera berpamitan untuk pulang. Akan tetapi di tengah jalan, orang buta itu ditabrak juga oleh seorang pemuda yang datang dari arah berlawanan. Si buta menjadi marah dan mulai meneriaki orang yang menabraknya itu, "Apakah kamu tidak melihat lenteraku ini?" tanya si buta dengan suara gemetar karena marah. "Maaf saudaraku," kata orang yang menabraknya itu dengan lembut, "lenteramu padam." Bapak, mama, saudara, saudari yang terkasih, kisah ini mempunyai muatan simbolik yang sangat kuat dan kaya. Tentu saja kisah ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik orang yang buta secara fisik. Tidak. Namun dalam masyarakat kita masih ada banyak orang yang yakin dirinya tidak membutuhkan cahaya. Mengapa? Mungkin karena merasa diri sudah benar, yang justru dalam kisah tadi disimbolkan dengan orang buta. Dia tidak membutuhkan lentera karena baginya terang atau gelap sama saja. Akan tetapi dia lupa bahwa cahaya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hidup bersama agar tidak saling bertabrakan. Kebutuhan akan cahaya sulit dijelaskan ketika orang tidak mau menerima lagi penjelasan. Padahal cahaya betapapun kecilnya tetap kita perlukan dalam dunia yang gelap. Dan cahaya meskipun kecil sudah memadai, asal bisa menerangi cukup satu langkah di depan kita untuk mengantar ke cahaya yang lebih besar. Cahaya yang kita bawa harus cukup kecil sehingga tidak menyilaukan orang lain. Bila terlalu besar, cahaya itu bukannya menerangi, melainkan bisa membakar atau membutakan. Cahaya yang besar berasal dari atas supaya menerangi semua secara sama. Ke arah cahaya yang lebih besar inilah semua perjalanan hidup kita diarahkan. Akan tetapi soalnya ialah, beranikah kita mendekati cahaya yang lebih besar ini? Sebab risikonya adalah kita akan melihat bayang-bayang atau kegelapan diri kita sendiri. Bapak, mama, saudara, saudari terkasih, mari kita berdoa agar api Roh Kudus terus bernyala dalam hati kita, menghangatkan jiwa kita, serta menghalau kebencian dalam hati kita, supaya kita dapat hidup dalam sebuah dunia yang dipenuhi cinta dan pengampunan. Sebab kita tahu kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Semoga